Pemerintah Kota Jambi resmi melantik jajaran direksi baru PT Sikinjai Sakti. Wali Kota Jambi Maulana menegaskan bahwa Pemkot tidak akan lagi mengucurkan tambahan modal segar fresh money kepada BUMD. Pemerintah Kota Jambi resmi melantik jajaran direksi baru PT Sikinjai Sakti, badan usaha milik daerah atau BUMD yang berdiri sejak 2021. Pelantikan berlangsung di Garasi Kinjai, kantor Wali Kota Jambi, Kamis 28 Agustus 2025, dipimpin langsung oleh Wali Kota Jambi Maulana. Wali Kota Jambi Maulana menegaskan bahwa Pemkot tidak akan lagi mengucurkan tambahan modal segar atau fresh money kepada BUMD tersebut. Sebaliknya, ia menekankan pentingnya kemandirian, inovasi, serta kemitraan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dari sahamnya adalah pemerintah Kota Jambi. Pada momen ini kami menyampaikan bahwa Persero Sikinjai Sakti, Perseroda Sikinjai Sakti harus mampu melakukan inovasi karena kami tidak akan memberikan penyertaan modal dalam bentuk fresh money. Tapi kami akan memberikan legitimasi mandat sebagai pengelola perusahaan milik daerah, dan juga kami memiliki aset Pemkot yang belum teroptimalisasi. BUMD bisa melakukan itu dan bisa melakukan kerjasama dengan banyak pihak. Yang penting usahanya terutama prioritasnya adalah menyangkut hajat hidup orang banyak, misalnya tata kelola pangan, tata kelola jaringan gas keluarga, tata kelola parkir, UKM, dan lain-lain. Jadi kami memberi semangat kepada manajemen yang baru untuk berjuang bersama-sama, sehingga kalau ini plat merah keuntungannya kan kembali ke dividen sebagai PAD. Untuk awal untuk menjalankan operasionalnya seperti apa? Ya, tahap awal untuk menjalankan operasionalnya setelah kami lantik, kita punya dana, tapi dana itu adalah dana abadi. Jadi kalaupun pakai itu harus dikembalikan. Tidak boleh memakai kemudian tidak dikembalikan. Jadi dana modal ini sebagai dana abadi, ada deposito bunganya bisa dimanfaatkan. Tapi kalau begitu ada proyeksi bisnis yang memang kajiannya bagus, bisa dipakai. Tapi begitu proses bisnisnya menguntungkan, kembalikan. Jadi dana ini sifatnya modal abadi. Karena itu sisa penyertaan modal dari generasi Ya, sebelumnya. tentunya karena ini kan keberlanjutan. Tidak ada tambahan modal baru. Berapa sisanya? Dari APBD, nanti tanya dengan bagian itu dana abadi. Ya. Sementara itu, Direktur Utama PT Sikinjai Sakti, Marsono, menyatakan komitmennya untuk menjawab amanah tersebut. Sebagai langkah awal, PT Sikinjai Sakti menandatangani kerjasama dengan berbagai mitra strategis, termasuk Pegadaian, Bulog, PT Global Digital Core Indonesia, Ray, TV, KPKC, Tuan Kreasi, dan Gramedia. Kerjasama ini diharapkan menjadi motor penggerak bisnis perusahaan yang sebelumnya belum optimal, meski telah mendapat suntikan modal awal 10 miliar rupiah dari APBD. Sesuai dengan wali tadi, jadi pasca dilantik tentu kami manajemen yang baru akan menindaklanjuti yang sudah kita RIU-kan tadi, dan sebenarnya kami komunikasi dengan calon-calon mitra ini sudah kita lakukan sebulan yang lalu. Semenjak saya diangkat sebagai direktur secara de facto, saya sudah ngantor, saya sudah mengundang beberapa mitra termasuk anak-anak milenial, karena kita lihat sama-sama di Kota Jambi malam hari pinggir-pinggir jalan itu pelaku bisnisnya anak-anak muda. Dan insya Allah sesuai dengan pesan Pak Wali, kita akan memanfaatkan aset-aset yang premium, yang bagus, nanti kita coba tawarkan ke anak-anak muda untuk membuat bisnis. Usaha awal apa nih? Ada yang bisnis ya? Usaha awal yang akan kita lakukan pertama adalah berkaitan dengan masalah pangan. Bukan tadi dari pihak Bulog juga sudah melakukan MOU dengan kita. Nah, nanti akan kita tindak lanjuti MOU itu dengan BKS. Sebelum BKS mungkin akan kita lakukan analisa bisnis yang komprehensif, sehingga
kita akan mengatur sedemikian rupa sehingga kemungkinan untuk gagal jangan sampai terjadi. Jadi kita akan lakukan kajian-kajian. Dan ini sebagai seremonial saja, artinya tidak menutup kemungkinan nanti mitra-mitra yang lain juga akan kerjasama dengan kita. Ini ada baru 8 saja yang kita ingin, tapi tidak menutup kemungkinan yang lain juga akan kita pilih. Kerjasama ketahanan pangan seperti apa? Misalnya berkaitan dengan distribusi beras premium, nanti kita akan kerjasama dengan UPD dan memberi kemudahan kepada ASN untuk memperoleh pangan yang layak, dan itu kita akan pasok melalui Bulog atau mitra-mitra lain yang kita coba kerjasama B2B. Jadi ada 3 lainnya Bang? Penggadean ada juga. Jadi penggadean ini insya Allah nanti kita akan membantu pihak penggadean membuat outlet pelayanan masyarakat. Dari outlet itu nanti kita juga terjadi profit sharing, sehingga banyak hal yang akan kita lakukan nanti melalui outlet penggadean yang ada di berbagai wilayah. Itu dari penggadean. Dari digital, insya Allah kita juga tetap akan tindak lanjuti, kita akan lakukan analisa juga kira-kira apa yang tahap pertama ini kita bisa lakukan. Artinya semua bisnis kita analisa dulu, yang risiko bisnisnya kecil tapi menghasilkan itu yang akan kita lakukan. Dan untuk telekomunikasi sangat banyak itu, ada nanti menyatukan semua kabel pinggir jalan itu dalam bentuk sadak namanya. Nah itu kedepannya akan kita coba analisa juga. Jadi yang sekarang yang kita bisa lakukan yang mudah-mudah saja, yang bisa menghasilkan. Yang penting kami minta ya dibuatkanlah sistem usaha yang kondusif. Karena kita sama-sama tahu bahwa kita plat merah, ketika kita kelola dengan baik, ya sekian persen dari keuntungan kita akan kita serahkan ke PAD. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.